Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya dan kepada umatnya yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita telah sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada dari mereka yang mengatakan, aku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan aku beriman kepada hari kiamat. Akan tetapi pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka ingin menipu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Begitu pula mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Akan tetapi tidaklah mereka menipu melainkan diri-diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Pada ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada ana dan antum semuanya. Pada ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka ingin menipu Rabbul Alamin. Mereka juga menipu orang-orang beriman. Mereka ingin menipu orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menampakkan keislaman mereka. Mereka bersyahadat bersama kaum muslimin. Orang melihat mereka bersyahadat. Orang juga melihat mereka solat bersama kaum muslimin. Akan tetapi sesungguhnya dalam hati mereka, mereka menyembunyikan kekufuran. Dalam hati mereka terdapat kemunafikan, atau yang kita kenal dengan istilah nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Dikarenakan nifaq ini sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nifaq amali, ada yang namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi inilah yang dimaksud Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini adalah orang-orang munafik yang mereka hakikatnya adalah orang-orang yang kufur, orang-orang kafir yang pura-pura masuk dalam Islam, menunjukkan keislaman dikarenakan takut kepada kaum muslimin dan dikarenakan mereka ingin merusak agama Islam dari dalam. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum
wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu melainkan menipu diri-diri mereka sendiri, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, keinginan mereka yang besar untuk menipu Allah tabaraka wa taala, untuk menipu kaum muslimin, ternyata tidak tersampaikan. Allah yang Maha mengetahui tidak akan tertipu dengan makar-makar mereka. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sungguh mereka ini hanya memperdaya diri mereka sendiri saja. Mereka hanya membuat makar atau melakukan sesuatu kebodohan yang mereka anggap bahwasanya dengan hal tersebut mereka dapat melakukan tipu muslihat, makar kepada Allah tabaraka wa taala. Akan tapi mereka, dikarenakan kebodohan mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'ihim. Orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik mereka ingin menipu Allah tabaraka wa taala, wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah tabaraka wa taala yang menipu mereka. Mereka ingin membuat makar kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi Allah tabaraka wa taala ini tidak bisa untuk mereka adakan padanya tipu daya. Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kemunafikan yang mereka lakukan, yang diperbuat oleh orang-orang yang munafik ini, begitu juga dengan maksiat-maksiat yang mereka kerjakan, pada dasarnya ini adalah kemudaratan untuk diri mereka sendiri. Mereka membuat tipu daya, padahal hakikatnya itu merupakan tipu daya yang akan membinasakan diri mereka sendiri. Tidak sedikit pun membinasakan atau merusak atau mengurangi kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Maksiat mereka tidak sedikit pun memudaratkan Allah tabaraka wa taala. Sedikit pun tidak, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala Maha mampu untuk memenangkan kaum muslimin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk memutarbalikan makar mereka, menghancurkan tipu daya mereka dan menjadikan kemenangan untuk kaum muslimin. Dan adapun kemungkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan ini hakikatnya adalah akan merusak diri mereka sendiri. Akan menghancurkan kehidupan mereka, akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, Allah tabaraka wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, kata Allah tabaraka wa taala, ahsantum li anfusikum, maka perbuatan baik yang kalian kerjakan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Kalian sholat, maka sholat itu untuk kalian sendiri. Kalian berpuasa, puasa itu manfaatnya untuk kalian sendiri. Kalian bersedekah, sedekah itu manfaatnya untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah tabaraka wa taala. Kalian menyembelih hewan kurban, maka sembelihan itu adalah untuk manfaatnya bagi diri kalian sendiri. Allah tabaraka wa taala Maha kaya, jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa taala. Allah tidak membutuhkan sedekah-sedekah antum. Allah tidak membutuhkan hewan yang antum kurban. Allah tabaraka wa taala Dia Maha kaya. Kitalah sebenarnya yang butuh kepada Allah tabaraka wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, kata Allah tabaraka wa taala, maka kebaikan itu pada hakikatnya adalah untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan apabila kalian berbuat kejahatan, apabila kalian berbuat maksiat,
maka maksiat itu pun akan kembali kepada diri kalian. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kejahatan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kemunafikan apapun yang dia lakukan, dosa dan maksiat yang mereka kerjakan, pada hakikatnya itu adalah kerugian bagi diri mereka sendiri. Mereka yang akan menanggung akibatnya, mereka nanti yang akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di atas muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan nanti pada hari kiamat, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kambing yang tidak bertanduk pun akan menuntut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi keadilan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sewaktu dia berkelahi dengan kambing yang ada tanduknya. Ini saking maha adilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan diberi balasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang yang melakukan maksiat, dia menghina temannya, dia berbuat kemungkaran, kerusakan, kemunafikan, semuanya akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Qatadah mengatakan bahwasanya pada ayat ini, pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati orang-orang munafik dengan akhlak yang buruk, dengan akhlak yang tercela, yang mana mereka mengatakan sesuatu dengan lisannya, akan tetapi apa yang ada dalam hati mereka ini mengingkarinya. Mereka mengucapkan sesuatu, mereka mengerjakan sesuatu, akan tetapi apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka ternyata tidak sama dengan apa yang mereka ungkapkan melalui lisan-lisan mereka. Tidak sama apa yang dengan mereka kerjakan. Ini adalah orang-orang munafik, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, orang-orang munafik itu terkadang dia ngomong A, akan tapi hatinya B. Tidak sama antara apa yang ada di lisan dengan yang ada dalam hatinya. Dia berjanji kepada temannya, besok saya akan datang. Sewaktu diminta, besok datang ya? Iya, saya akan datang, kata orang ini. Akan tapi jauh dalam lubuk hatinya, dia katakan, ngapain datang? Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ini tidak sinkron antara lisan dengan hati, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ada di lisannya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Ini adalah akhlak yang buruk. Ya, ini adalah sifat kemunafikan. Ya, ini adalah sifat kemunafikan. Sifatnya orang-orang munafik seperti ini. Antara yang diucapkan di lisannya dengan yang ada dalam hatinya tidak sama. Besok antum mau nggak pergi kita safar bareng-bareng? Oh iya, saya akan safar. Padahal dalam hatinya, ngapain aku datang? Ngapain safar sama dia? Nggak mau ah. Yang penting sekarang mengucapkan itu saja. Padahal dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia ungkapkan dengan lisannya. Ini adalah ya akhlak yang tercela, dan di sana terdapat sifat-sifat kemunafikan. Adapun orang-orang yang beriman, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang sinkron antara lisan dan hatinya. Antara yang dia ucapkan dengan apa yang terdapat di dalam kolbunya, ini tidak berbeda. Apa yang ada dalam hatinya itu yang dia ungkapkan dengan lisannya. Dia diajak temannya untuk pergi, dia katakan, afwan saya tidak bisa. Dan memang seperti itu yang ada dalam hatinya. Dikarenakan kesibukan-kesibukan misalnya, dia ungkapkan, saya tidak bisa memang. Ataupun kalau misalnya dia ingin pergi, dia katakan, insya Allah saya berangkat. Insya Allah, tidak tahu besok seperti apa. Tapi dalam hatinya dia ada keinginan untuk pergi. Ya, ini orang mukmin, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya, sinkron antara lisan dengan hatinya. Qatadah mengatakan bahwasanya orang-orang munafik itu mereka pada sore hari berada pada suatu keadaan, sedangkan pada pagi hari mereka dalam keadaan yang berbeda. Orang-orang munafik ini mereka terombang-ambing seperti halnya perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Perahu tersebut diterjang angin di tengah lautan, ya, terombang-ambing. Beginilah keadaan orang-orang munafik, kata Qatadah. Mereka tidak tentu arahnya, ya, bagaikan suatu perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, ke depan, ke belakang, ya, di tengah lautan diterjang oleh ombak. Inilah hati orang-orang munafik tersebut. Dan tentulah ini berbeda dengan orang-orang yang beriman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman ini mereka tetap tegar pada keimanannya. Allah tegarkan keimanan mereka. Allah tegarkan lisan mereka. Allah tetapkan hati mereka. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, pada surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Tabaraka wa taala telah teguhkan, Allah Tabaraka wa taala telah tegarkan keimanan orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah tegarkan, Allah teguhkan keimanan mereka dengan ucapan yang teguh, kata Allah Tabaraka wa taala, di dalam kehidupan dunia, begitu pula dengan kehidupan akhirat. Ya, Allah teguhkan orang-orang yang beriman. Allah teguhkan keimanan mereka. Begitu pula dengan perkataan mereka. Mereka di dunia Allah mudahkan untuk mengucapkan tasbih. Dimudahkan Allah Tabaraka wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dimudahkan oleh Rabbul Alamin untuk bertahmid, beristighfar. Dimudahkan Allah lisan-lisan mereka. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya, padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dia mudah untuk diucapkan, akan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini saja terkadang orang, subhanallah, berat sekali untuk mengucapkannya. Padahal berapa lama ucapan ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dia habiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak manfaat. Habiskan waktunya dengan menonton televisi, menonton sinetron yang tidak ada manfaatnya. Dihabiskan waktunya dengan main game. Padahal setiap waktu yang dia habiskan ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia gunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran, sudah berapa juz yang mereka baca. Bayangkan apabila waktu yang mereka gunakan untuk menonton televisi, untuk main game tadi, digunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, Allah mudahkan lisan-lisan mereka. Allah berikan kemudahan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah teguhkan keimanan mereka. Allah teguhkan perkataan mereka di dunia, begitu pula di akhirat. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, adalah orang-orang ini yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka pada saat menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Pada saat di alam kubur, mereka akan didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hitam kebiru-biruan. Yang mana malaikat ini akan bertanya kepada mereka, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuk?" Dan apa agamamu? Orang-orang yang beriman akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Di dunia Allah mudahkan dia untuk bertasbih. Di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan para malaikat tersebut. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Allah teguhkan keimanan mereka. Begitu juga dengan perkataan mereka.
Allah berikan hidayah kepada mereka untuk dapat senantiasa mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam hati orang-orang munafik itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tabaraka wa ta'ala tambah penyakit yang ada dalam hati-hati mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakzibun, akibat apa yang telah mereka dustakan tersebut. As-Suddi menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan bahwasanya maksud dari firman Allah tabaraka wa ta'ala marad di sini, fi qulubihim maradun, adalah penyakit keraguan-raguan. Yang dimaksud marad di sini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adalah keraguan-raguan. Sedangkan sebagian para ulama ahli tafsir lainnya mengatakan yang dimaksud dengan marad di sini adalah riya. Ya, ingin dilihat manusia dalam beribadah. Ya, intinya ala kulli hal di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimaksud dengan marad di sini, penyakit di sini, ini bukanlah penyakit badan. Akan tapi yang dimaksud dengan marad di sini adalah penyakit dalam hal agama. Yang dimaksud dengan marad di sini adalah penyakit yang berkaitan dengan hati, bukan berkaitan dengan jasad, bukan berkaitan dengan badan. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, penyakit badan ini hakikatnya adalah sesuatu yang ringan. Penyakit badan itu tidak berat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dia menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Bahkan tidaklah satu duri menusuk seseorang, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan hapuskan darinya dosa. Ini penyakit badan. Ini ringan penyakit badan, apapun sakitnya. Antum batuk hapuskan dosa. Pilek, demam, Allah tabaraka wa ta'ala hapuskan dosa demi dosa anak Adam dengannya. Akan tapi yang berbahaya adalah apabila penyakit tersebut menimpa agama seseorang. Apabila penyakit itu menimpa hati jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, menimpa kolbu mereka. Dan penyakit di antaranya adalah penyakit keraguan-raguan. Kemudian begitu juga dengan penyakit kemunafikan, penyakit syahwat, penyakit syubhat. Ini adalah semuanya penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini dampaknya tidak hanya dirasakan sewaktu hidup saja, akan tapi akan dirasakan sampai kematian seseorang. Jadi karena penyakit hati mereka tersiksa. Di dunia tersiksa enggak? Tersiksa di dunia. Tidak tenang, galau terus. Dikubur tersiksa dikarenakan penyakit hati tadi. Di padang mahsyar tersiksa. Kemudian masuk neraka disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita katakan penyakit hati ini adalah penyakit yang berat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi ternyata kita dapati sebagian besar kaum muslimin ini kurang memperhatikan penyakit yang menimpa agamanya. Manusia kurang perhatian dengan penyakit kolbu. Mereka sama sekali tidak memperhatikan bagaimana keadaan kolbunya, bagaimana keadaan hatinya. Berbeda halnya dengan penyakit badan jamaah. Kalau sakit badan, subhanallah, baru batuk sedikit, cepat ya ke dokter. Baru naik sedikit gulanya, udah buru-buru dia ke dokter. Baru kolesterolnya naik sedikit, sudah cepat dia untuk ingin obati penyakit tersebut.
segera dia ingin obati, ya bersegera. Ini kalau sakitnya sakit badan. Bahkan mereka rela ya keluar uang jutaan, bahkan ratusan juta ya untuk menghilangkan penyakit badan ini. Akan tetapi apabila sakit ini berkaitan dengan masalah kolbu mereka, apabila sakit ini berkaitan dengan masalah hati mereka, maka mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka abaikan, sedikit sekali mereka berikan perhatian pada penyakit kolbu ini. Bahkan yang lebih parah adalah sebagian mereka tidak menyadari kalau hatinya ini ternyata telah sakit. Kalau sakit badan dia tahu, oh ini sakit nih. Medical check up, sering ke dokter, ke rumah sakit. Adapun penyakit hati mereka tidak sadar, tidak menyadari hatinya telah rusak ternyata. Hatinya telah sakit, mereka tidak menyadarinya. Ini berbahaya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sakit kolbu ini ada indikator-indikatornya, ya ada ciri-cirinya. Ya di antaranya adalah apabila ya seorang itu senantiasa merasa galau, merasa tidak tenang dengan dirinya. Dikarenakan seorang itu pada dasarnya jiwa ini cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Begitu juga sebenarnya hamba itu cinta kepada seorang hamba. Hamba cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu sewaktu jiwa atau kolbu ini jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang muncul adalah kegelisahan, kegundah gulanaan, kegalauan. Seorang yang galau, gundah gulana, pada hakikatnya dia sedang jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini indikator jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang yang sedang sakit hatinya, seorang yang sedang ada masalah pada kolbunya. Ya dia galau, gelisah, ya maka hendaklah dia segera perbaiki. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, ya di antara ciri-ciri orang munafik ini adalah mereka memberikan perhatian yang luar biasa kepada jasadnya. Dia memberikan perhatian yang besar kepada tubuh-tubuh mereka, kepada badan-badan mereka. Namun mereka tidak pernah memperhatikan hati mereka, tidak pernah memperhatikan kolbu mereka. Tapi untuk badan mereka, mereka berikan perhatian yang luar biasa, yang ekstra. Oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Munafikun, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian melihat mereka, maka kalian akan takjub dengan jasad-jasad mereka, dengan tubuh-tubuh mereka. Subhanallah. Ya, dia jaga betul badannya, dia jaga betul tubuhnya tadi. Ya, bahkan dia habiskan tadi uang yang begitu banyak untuk memberikan suplemen-suplemen bagi badannya, nutrisi-nutrisi bagi otot-ototnya, ya rajin fitness, rajin olahraga. Ini bukan berarti kita katakan tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan tidak boleh. Ya bukan tidak boleh kita memperhatikan keadaan tubuh kita. Tubuh adalah amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di sini kita ingin ingatkan bahwasanya kolbu juga butuh perhatian. Bahkan perhatian kita kepada kolbu, kepada hati kita ini harus lebih besar daripada perhatian kita kepada jasad-jasad kita. Ya, kita tidak hanya memperhatikan tubuh kita saja, tidak hanya memperhatikan jasad kita saja sebagaimana orang-orang munafik tadi. Sebagaimana mereka hanya perhatikan bagaimana tubuh mereka, bagaimana ganteng mereka. Ya, tiap hari dilihat wajahnya di cermin, Masya Allah ini ada jerawat sedikit, udah ribet tuh. Ya ini udah ada mengkerut sedikit. Ya, sibuk dia perbaiki jasadnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat tubuh mereka, maka akan menjadikan kalian takjub, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, mereka adalah orang-orang yang sangat
memberikan perhatian kepada hati-hati mereka jauh lebih besar daripada perhatian mereka kepada tubuh-tubuh mereka. Kita dapati sebagian sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, semoga Allah meridhoi mereka, ternyata baju-baju mereka kasar-kasar. Mereka gunakan baju yang kasar. Namun hati-hati mereka adalah hati yang lembut. Sewaktu dibacakan ayat-ayat Allah Taala, dibacakan Al-Quranul Karim, mereka menangis. Kalau terjadi bencana luar biasa takutnya. Sewaktu terjadi gerhana, subhanallah, ya mereka takut luar biasa, takut turun azab. Takut Allah Taala turunkan azab bagi mereka. Takut luar biasa. Ini hati-hati yang sehat jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Hati yang lembut, sehingga mudah disentuh oleh ayat-ayat Allah Taala. Adapun orang hari ini kita dapati, ya ternyata mereka subhanallah bajunya lembut-lembut, ya subhanallah banyak lembut-lembut bajunya, akan tapi hatinya keras-keras. Sewaktu Allah Taala beri ujian kepada mereka, diberi bencana, mereka malah sibuk bermaksiat kepada Allah Taala. Sewaktu diberikan bencana, diuji oleh Allah Taala, mereka malah kerjakan kesyirikan demi kesyirikan. Dibacakan ayat Allah Taala, disebutkan ayat-ayat azab, mereka malah tertawa-tertawa. Ya, mereka bergembira, bukan menangis, akan tapi malah ya tertawa. Ini adalah hati yang sakit. Ya, mereka tidak memberikan perhatian pada hatinya, tidak sama dengan mereka berikan perhatian kepada badan tadi. Ya, maka kalaulah seandainya ya kalian berikan perhatian yang khusus pada tubuh-tubuh kalian, dan ini boleh, silakan. Perhatikan badan, nutrisi tubuh diperhatikan, proteinnya diperhatikan, silakan, tidak ada larangan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Yang terhina adalah mereka berikan perhatian pada badan, pada kolbunya tidak diperhatikan. Ini yang tidak boleh. Ya. Maka perhatikanlah ya kolbu kalian sebagaimana kalian perhatikan tubuh-tubuh kalian tersebut. Allah Taala katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati-hati mereka, dalam kolbu-kolbu mereka terdapat penyakit, kata Allah Taala. Fazadahumullahu marada, dan Allah Taala tambah penyakit tersebut. Maka Allah Taala tambah penyakit yang ada dalam kolbu-kolbu mereka, dan bagi mereka azab yang pedih dikarenakan apa yang mereka dustakan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada ana dan antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang munafik ini, semakin mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Taala, semakin mereka mendengarkan firman Allah Taala, maka menjadikan hati mereka semakin sakit, menjadikan penyakit tersebut bertambah dalam hati mereka. Semakin sakit ternyata hati mereka. Makanya Allah Taala katakan fazadahumullahu marada. Maka Allah Taala tambah sakit tersebut. Berbeda halnya dengan orang-orang yang beriman jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan Al-Quranul Karim, diperdengarkan ayat-ayat Allah Taala, maka bertambah imannya, bertambah keimanan mereka, sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surat Taubah ayat 100. Allah Taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan kepada mereka surah dari Al-Quranul Karim, faminhum man yaqul, di antara mereka yaitu orang-orang munafik tersebut, mereka mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang akan bertambah keimanannya? Ya, orang-orang munafik ini mengatakan, ya sewaktu Allah Taala turunkan firman-Nya,
Orang munafik katakan apa? Siapa sih yang akan bertambah keimanannya dengan ayat Allah tabaraka wa taala? Siapa yang akan meningkat imannya apabila dibacakan firman Allah tabaraka wa taala? Ini orang-orang munafik nanya seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala katakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka surah-surah ini, ayat Allah tabaraka wa taala ini, firman Allah tabaraka wa taala ini, ya, firman Allah tabaraka wa taala ini akan menambah keimanan mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka adalah orang-orang yang bergembira. Ya, di sini Allah tabaraka wa taala katakan siapa yang bertambah imannya sewaktu dibacakan ayat dari Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, beriman kepada hari akhir. Mereka apabila dibacakan firman Allah tabaraka wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim, akan bergetar hati mereka. Bertambah keimanan mereka kepada Allah tabaraka wa taala, semakin tenang hati-hati mereka. Makanya ya, kita dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mereka senang membaca Al-Qur'an. Kenapa mereka senang? Karena akan memberikan ketenangan pada hati-hati mereka. Semakin mereka memahami ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan ketentraman dalam kolbu-kolbu mereka. Semakin mereka faham akan makna ayat Allah, faham tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka fahami, mereka baca, mereka amalkan, maka akan semakin bergembira hati-hati mereka. Ini orang-orang yang beriman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang apabila mereka baca Al-Qur'an malah semakin sesak hatinya, semakin sempit, semakin gersang, semakin gundah gulana. Ikut kajian yang di sana dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ikut majelis ilmu yang di sana dibacakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak betah. Baru dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bawaannya sudah ngantuk, udah malas, ya sibuk sendiri, disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Padahal ini sedang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, sedang dibahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka sibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang menyibukkan. Allah palingkan hati-hati mereka, sehingga mereka enggan untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Bawaannya apa? Mau cepat-cepat selesai. Ini ya, dibacakan Al-Qur'anul Karim, lama benar selesainya nih. Sewaktu ya dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, sewaktu ya para ustadz menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka sibukkan diri mereka, lamanya selesai. Ya. Ini adalah ya orang-orang yang terdapat penyakit dalam hatinya. Hatinya bermasalah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak betah berada di majelis ilmu. Ya, tidak betah ikut kajian, padahal yang dibahas adalah qaul Allah, yang dibahas adalah qaul Rasul, yang dibahas adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas adalah hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak betah. Ya, sesak hatinya, ya, tersiksa. Ini ada penyakit dalam hati orang tersebut. Oleh sebab itu, ya penting untuk membenarkan hati, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang tabi'in yang dia mengatakan, dahulu aku berjuang untuk membaca Al-Qur'an selama 20 tahun lamanya. 20 tahun berjuang untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian aku baru diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an setelah 20 tahun tersebut. Subhanallah. 20 tahun, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun mereka berjuang untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Baru setelah itu merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Setelah 20 tahun mereka berjuang, sulit, susah, tidak tenang hatinya, gersang. Ya, waktu baca Quran kok tidak tenang, kok baca Quran ya mau harus dilawan. Ya, susah sekali seperti itu. Setelah 20 tahun baru dia merasakan
kenikmatan, baru merasakan manisnya keimanan, baru merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Oleh sebab itu apabila seseorang baru ingin PDKT dengan Al-Quran, baru ingin pendekatan dengan Al-Quran, baru mau baca Al-Quran, baru mau ikut majelis taklim, baru mau belajar agama Islam, biasanya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit ini akan berontak. Ya tidak? Berontak jamaah. Ya. Ada sesuatu yang tidak pas dalam hati mereka. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati mereka. Ini orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maka apakah berhenti? Jangan berhenti jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus dijalankan. Terus dijalankan. Ya, ini hati masih ada penyakitnya. Ini hati kita artinya sakit ini. Ya, ini ada yang tidak benar pada hati. Ya, maka terus belajar, ditambah bahkan baca Al-Quran kok malah tidak betah ya baca Quran, tidak tenang ya. Kok malah baca Quran susah sekali mau baca ini, baru baca sebentar udah ngantuk. Ya, maka ditambah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini artinya dosisnya masih kurang. Ya. Sakitnya sudah parah, artinya butuh dosis yang lebih ini. Ya. Tambah bacaan Qurannya. Ya. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, kalau perlu 1 hari 1 juz. Untuk apa? Untuk menterapi sakit hati tersebut, menterapi sakit yang ada di kolbu tersebut. Ya. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh. Ya, Al-Quran adalah obat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, sifaun lima fis sudur. Dalam Quran surah Yunus ayat 57, Allah katakan Al-Quran itu adalah sifaun lima fis sudur, adalah penyembuh bagi apa-apa yang ada dalam hati-hati kalian, yaitu kolbu kalian. Ya, maka baca terus Al-Quran, tadaburi ayat-ayatnya, pelajari maknanya, diamalkan, hadiri majelis-majelis ilmu yang di sana dibahas qala Allah, dibahas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus diikuti. Ya, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, insya Allah, maka selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hidupkan hati tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan sembuhkan penyakit hati tersebut, yang dengannya mereka akan merasakan manisnya iman. Mereka akan merasakan lezatnya membaca Al-Quranul Karim. Mereka akan merasakan bagaimana lezatnya bermunajat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, merasakan bagaimana nikmatnya solat menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana salafuna soleh dahulu. Ya, bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Mereka solat, subhanallah, ada yang sampai bengkak kakinya, ada yang sewaktu tertancap anak panah, dia minta dicabut sewaktu apa? Sewaktu sedang solat. Ini kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terkadang tidak sabar jamaah yang milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru baca sebentar, baru ngaji sebentar, ya udah malas, kalah dengan hawa nafsu. Padahal hati ini baru diberi nutrisi, baru ingin diobati, ya, baru ingin dihilangkan ya noda-nodanya, baru ingin dihilangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kotoran-kotoran yang ada dalam hati tersebut. Akan tapi sebagian dari kaum muslimin sudah tidak sabar. Lalu bagaimana mereka dapat merasakan nikmatnya menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala tambah penyakit tersebut, dan bagi mereka azab yang pedih dikarenakan apa yang mereka dustakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala tambah
penyakit yang terdapat dalam hati mereka dikarenakan kekufuran mereka, dikarenakan maksiat yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka azab yang pedih, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa yang mereka dustakan. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang pendusta. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang pendusta. Mereka pertama mendustakan kebenaran. Yang kedua, mereka apabila berbicara senantiasa bicaranya adalah bicara yang dusta, bohong kalau berbicara. Oleh sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala pernah ditanyakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Qurtubi pernah ditanya, mengapa sih Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tidak bunuh saja orang-orang munafik, padahal ini orang pendusta. Padahal ini orang yang tidak benar ini. Dia yang memfitnah istri Nabi, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, difitnah. Kemudian dia juga yang terus membuat makar-makar ingin mencelakai kaum muslimin. Mengapa Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam tidak bunuh saja orang-orang munafik ini? Pernah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ditanya tentang perkara tersebut. Padahal ini musuh dalam selimut. Apa hikmahnya? Beliau rahimahullahu ta'ala kemudian menjawab dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya aku tidak menyukai, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akrahu an yatahaddatsul arabu anna Muhammadan yuqtalu ashabahu. Aku tidak menyukai, kata Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang Arab nanti akan mengatakan anna Muhammad, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membunuh sahabat-sahabatnya. Ini yang tidak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam inginkan. Nabi tidak ingin nanti dikarenakan Rasul yang mulia SAW membunuh orang-orang munafik, maka orang-orang di luar sana mengatakan, itu lihat Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri dibunuh. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini menampakkan keislaman. Zohirnya orang-orang di luar sana taunya dia orang Muslim. Zohirnya KTP-nya Islam. Yang tampak dilihat orang adalah ini orangnya pakai serban, pakai janggut misalnya, pakai baju koko. Kalau dia bikin kerusakan, orang taunya orang Muslim saja. Sebagaimana yang pada hari-hari ini orang ngebom dilihatnya pakai janggut, celana cingkrang, taunya Muslim aja itu, padahal bisa saja itu orang kafir misalnya. Orang hanya melihat secara zohir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rusak citra agama Islam. Mereka pura-pura masuk dalam agama Islam, kemudian mereka bikin kerusakan, mabuk di mana-mana, berzina dengan menampilkan sesuatu yang seperti orang Muslim. Akhirnya orang-orang enggan masuk ke dalam agama Islam. Ini agama Islam agama yang kejam. Ini agama Islam agama yang tidak benar ini. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tidak bunuh itu orang-orang munafik. Nanti orang-orang di luar sana mereka beranggapan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabat-sahabatnya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan para mufassirin yang lainnya. Dan ini termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat kaidah fikih yang menyebutkan dar'u mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Menjauhi, menolak keburukan, maka ini didahului dari mengambil suatu manfaat. Artinya apabila di sana terdapat maslahat, di sana ada mudarat, maka kita dahulukan adalah menjauhi kemudaratan terlebih dahulu. Karena ini mudarat bahaya. Walaupun di sana ada maslahatnya, dengan bunuh orang-orang munafik ada tidak manfaatnya? Ada manfaatnya. Lebih tenang, tidak ada musuh dalam selimut. Akan tapi di sana ada mudarat. Ada mudarat yang nanti dapat menyebabkan orang-orang ini
tidak akan mau masuk dalam agama Islam. Ini ada kaidah fikih yang menyebutkan dar'u mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Jadi mudaratnya besar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia lari dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam kolbu-kolbu mereka, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit tersebut, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan dengan apa yang mereka dustakan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian adakan kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud dengan kerusakan di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kemunafikan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan kemaksiatan. Ini pada hakikatnya adalah kerusakan di muka bumi. Apa yang mereka katakan? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka katakan, sungguhnya kami ini melakukan perbaikan di atas muka bumi. Allah katakan jangan bikin kerusakan, mereka katakan ini adalah perbaikan. Inilah orang-orang munafik, ya, hati mereka telah terbalik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar mereka pandang salah, yang salah mereka pandang benar. Yang hak lihat batil, yang batil mereka pandang dengan suatu yang hak. Nah, makanya ini kita katakan tadi, penyakit kolbu ini penyakit yang sangat berbahaya. Apabila seorang hatinya telah mati, kalau hatinya mati, ini orang tersebut tidak akan bisa melihat kebenaran dan tidak bisa melihat kebatilan. Mereka tidak bisa melihat karena apa? Hatinya telah mati. Namun apabila hati ini telah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang telah dibalik ini, hati yang terbalik, maka ya, mereka melihat kebenaran dengan kesalahan. Sesuatu yang benar dipandang salah. Sebaliknya, sesuatu yang salah mereka pandang benar. Maka ini adalah penyakit yang berbahaya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian adakan kerusakan di atas muka bumi, mereka katakan sungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini telah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Ana rasa ini saja ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.